ketika seseorang melakukan sholat sendiri dan kemudian datang seseorang untuk ikut bergabung menjadi jamaahnya, maka posisi yang benar menjadi jamaahnya adalah belah kanan imam. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya pernah menginap di rumah bibiku, Maimunah binti Al-Haris, istri Rasulullah. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat isya di masjid. Kemudian beliau pulang sholat 4 rakaat. Lalu beliau tidur. Kemudian bangun malam. Aku pun datang berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Beliau sholat 5 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat. Lalu tidur kembali. Hadis riwayat Bukhari. Dan apabila makmumnya terdiri dari 2 orang atau lebih, maka posisi makmum berada di belakang imam. Sehingga ketika 2 orang sedang melakukan sholat berjamaah, kemudian datang satu makmum baru, ia diperkenankan untuk mengejak jamaah di samping imam untuk mundur ke belakang. Dari Jabir Abdillah radhiyallahu anhu mengatakan, aku berdiri di sisi kiri Rasulullah. Lalu beliau memegang tanganku dan menarikku hingga berada di sebelah kanan beliau. Kemudian datang Jabar bin Sakhar. Lalu ia berwudu. Kemudian datang berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Lalu Rasulullah memegang tangan kami semua dan mendorong kami hingga kami berdiri di belakang beliau. Hadis riwayat Muslim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Menurut Kitab Majmu' Fatawa wal Mawalat Mutanawiyah, juz 12 halaman 138, ketika imam batal melaksanakan ibadah sholat dikarenakan keluarnya hadas kecil ataupun hal yang tidak disengaja lainnya, jika imam tidak meminta salah seorang makmum untuk menggantikannya, maka makmum yang ada di belakang imam hendaknya maju untuk menggantikannya dan menyempurnakan sholat bersama para makmum yang lainnya. Akan tetapi, jika para makmum ingin memulai sholat dari awal lagi, tidak mengapa, karena masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Namun yang lebih rajih, hendaknya imam meminta salah seorang makmum untuk meneruskan sholat sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika mereka ingin memulai sholat dari awal lagi, maka tidak mengapa. Dijelaskan dari video di atas, berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang telah balik kecuali dengan memakai jilbab. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Namun, di sisi lain, mukena bukanlah pakaian yang wajib digunakan wanita saat sholat, karena yang diwajibkan adalah menutup aurat dan tidak membentuk lekuk tubuh. Hal tersebut dianggap boleh dan sah apabila memakai jubah. Sebagaimana gambaran video di atas, menurut pendapat salah satu ulama yaitu Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari telah menjelaskannya di dalam kitab Fathul sebagaimana berikut. Jika ia sujud di atas sesuatu yang bergerak sebab gerakannya, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, jika sujud di atas ujung sorban tersebut, maka sholatnya batal jika sengaja dan tahu akan keharamannya. Namun, jika ia tidak sengaja, maka ia mengulang sujudnya. Sholat tidak sah tanpa melakukan sujud dengan benar sesuai dengan syariat, dan tidak sempurna jika tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaannya. Menurut para ulama, meskipun sujud antara laki-laki dan perempuan sama, namun terdapat perbedaan mengenai tata cara pelaksanaan sujud antara laki-laki dan perempuan. Nah, adapun tata cara sujud yang benar untuk perempuan adalah kedua siku dipertemukan dan dirapatkan dengan kedua lambungnya dan perutnya dipertemukan dan dirapatkan dengan kedua pahanya.
ketika sujud, perempuan tidak dianjurkan merenggangkan kedua siku dan kedua pahanya, melainkan dirapatkan. Ini dimaksudkan agar auratnya lebih tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ketidaktahuan masyarakat mengenai membaca Al-Fatihah bagi makmum masbuk banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ulama mengatakan makruh tahrim membaca Al-Fatihah bagi makmum masbuk karena Rasulullah juga tidak melarang untuk melakukannya. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang makmum masbuk membaca Al-Fatihah adalah wajib dalam setiap rakaat sholat bagi yang masbuk membaca Al-Fatihah untuk kesempurnaan sholat. Bagi yang masbuk, hendaklah ia menambahkan rakaat lainnya untuk mengerjakan satu rakaat sebagai gantinya setelah imam mengucapkan salam. Sedangkan Imam Hanafi pula berpendapat bahwa bacaan Al-Fatihah makmum di belakang imam adalah makruh tahrim samada sholat sirriyah maupun jahriyah. Jika ia tertinggal sesuatu bacaan di dalam sholat, maka hendaklah membaca iftitah, dan jika tidak sempat membaca iftitah, maka tidak usah membacanya, karena bacaan imam merupakan bacaan makmum di dalam sholat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin. Jumhur ulama mengatakan bahwa seseorang yang sholat dianggap idra'ah rakaah atau mendapatkan rakaat dalam sholat jamaah jika ia mendapati ruku bersama imam. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Bakrah Nafi bin Al-Harits radhiyallahu anhu. Ia mendapati Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku, maka ia pun ruku sebelum ia berjalan masuk ke shaf. Maka hal ini pun disampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu wahai Abu Bakrah, namun sholatmu tidak perlu diulang." Hadis riwayat Bukhari nomor 783.